Latar belakang sejarah dan perkembangan ukiran kayu di Minangkabau. Pada masa primordial. Pada masa primordial, tidak dapat diketahui dengan pasti kapan ukiran kayu itu mulai berkembang di Minangkabau. Bagaimana bentuk alat yang dipakai dan bagaimana pula bentuk-bentuk awal dari ukiran tersebut, berikut fungsi sosialnya. Namun diperkirakan hal ini tumbuh sejalan dengan kebutuhan bangunan tradisional. Jika dilihat dari catatan-catatan perjalanan bangsa asing sekitar abad ke-17 dan abad ke-18 yang masuk ke wilayah Minangkabau, dapat diperkirakan bahwa ukiran kayu pada bangunan tradisi sudah ada seperti yang ada sekarang. Sebetulnya warisan masa primordial, beberapa di antaranya tidak hilang. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk sistem pengetahuan yang berasal pada masa ini. Salah satu di antaranya adalah sistem kepercayaan animisme atau dinamisme yang dikaitkan dengan pemberian ukiran atau material lainnya pada bangunan. Misalnya ukiran yang disebut dengan serasah atau sondak langit yang terdapat pada bagian singok atau dinding samping bangunan yang berbentuk segitiga. Ukiran ini dipercaya sebagai alat untuk menolak bala atau menolak penyakit pada penghuni rumah. Warisan seni ukir pahat batu adalah bentuk lain dari ukiran pada masa primordial. Warisan ukiran pada masa Hindu atau Buddha masih ditemui pada masa sekarang, di antaranya yang dihubungkan dengan sistem kepercayaan Hindu atau Buddha. Misalnya legenda atau dongeng tentang kedatangan Dewi Padi yang di Minangkabau dapat dianggap identik dengan binatang tikus. Di Minangkabau memang banyak ditemui peninggalan masa Hindu Buddha dalam bentuk prasasti atau batu bertulis. Salah satu bentuk ukiran yang ditemui di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, disebut dengan hiasan bunga pereng atau ukiran bunga padi. Adalah yang berkaitan langsung dengan warisan Hindu Buddha ini. Mirip dengan motif-motif yang ada pada candi, misalnya pada Candi Prambanan, yaitu berbentuk kendi, kemudian ada pancaran air pada kendi itu yang berhubungan dengan mitos atau legenda pada kepercayaan Hindu dan Buddha. Warisan pada masa Islam. Menurut penelitian, warisan Islam yang terbesar adalah dalam segi penyamaran atau pengaburan bentuk alam kepada bentuk-bentuk tumbuh-tumbuhan. Hal ini dapat dipahami karena dalam sistem kepercayaan agama Islam terdapat pantangan untuk menggambarkan bentuk makhluk hidup dalam keseniannya. Hal ini tidak saja terdapat di daerah Minangkabau, tapi juga terdapat di kawasan lain seperti di Demak, Kudus, dan tempat lain yang di Pulau Jawa yang dipengaruhi oleh agama Islam dan kepercayaan sisi Islam pada zaman lampau. Warisan kolonial Belanda. Warisan kolonial yang nyata adalah dalam bentuk ukiran mahkota atau mangkuto yang sebenarnya adalah lambang pemerintahan kolonial Belanda, tapi oleh penduduk lokal ada yang menghubungkannya dengan lambang kerajaan Minangkabau. Ukiran ini banyak dipakai oleh penduduk pada pintu masuk ke kamar tidur. Kemudian juga banyak diterapkan pada bagian domba-domba atau lisplang pada bagian depan rumah gadang. Warisan Jepang. Setelah pemerintahan kolonial Belanda jatuh ke tangan Jepang, maka menurut penduduk ada keharusan untuk mengukirkan lambang negara matahari terbit ini pada bangunan Minangkabau dalam bentuk bulat atau sebagai lambang matahari terbit. Pada masa-masa yang lebih baru atau zaman kemerdekaan, terdapat pusat-pusat atau sentra-sentra pengukir di Minangkabau seperti yang terdapat di Pandai Sike, Empat Akad Candung, dan di daerah Sungai Puar, Kabupaten Agam. Pada pusat-pusat atau sentra pengukir ini
diproduksi ukiran-ukiran kayu yang digunakan untuk kebutuhan bangunan yang lebih baru. Jadi tidak sekedar hanya untuk bangunan rumah gadang. Sebab bangunan rumah gadang sudah lama tidak pernah dibangun lagi. Oleh karena itu, ukiran-ukiran yang lebih baru, jenis dan bentuk ukirannya lebih bervariasi sesuai dengan tuntutan daripada kebutuhan baru, yaitu untuk pembuatan perabot atau furniture, untuk